Sahabat firman Tuhan yang terkasih, shalom bagi kita sekalian. Sungguh kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebab hari-hari kehidupan kita ini senantiasa dan selalu mengecap dan menikmati anugerah Tuhan. Mari kita senantiasa dekat kepadanya untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat yang terkasih, firman Tuhan renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Demikian firman Tuhan. Topik daripada renungan kita hari ini saya buat demikian. Berjalanlah dalam jalan Tuhan. Jangan bengkok. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, saya masih ingat akan sebuah lagu daripada anak-anak sekolah minggu yang bunyinya seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Lebar api, jiwamu mati. Tetapi yang sempit, Tuhan memberkati. Inilah gambaran kehidupan manusia. Kita boleh-boleh saja berangkat dari titik yang sama, titik yang serupa, tetapi berada pada titik akhir yang berbeda. Bersama-sama memulai kehidupan ini di dalam Tuhan, tetapi mungkin saja di dalam prosesnya itu kita berada di titik akhir yang berbeda. Itu dikatakan dalam sebuah ilustrasi ketika seorang guru memerintahkan 3 orang muridnya untuk berjalan panjang ke satu tempat. Lalu mengatakan siapa yang tiba di tempat itu, mereka akan beroleh hadiah. Lalu murid yang 3 orang tersebut menyetujui perjanjian itu. Mereka berjalan di perjalanan yang sangat panjang. Lalu orang yang pertama, dia singgah di satu tempat dengan alasan dia sudah capek. Lalu ketika di tempat itu, dia berjumpa dengan orang-orang yang semakin banyak mengenalnya. Akhirnya dia tidak lagi ikut melanjutkan perjalanan itu, tinggal 2 orang lagi. Lalu yang 2 orang lagi melanjutkan perjalanannya, lalu mereka berhenti di satu tempat, lalu orang yang kedua dari antara mereka mengatakan dia berhenti di sana. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan seseorang yang tertaut, yang terikat di dalam hatinya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan itu. Lalu orang yang ketiga atau orang yang terakhir, dialah yang terus melanjutkan perjalanan itu, sampai pada akhirnya
sehingga dialah yang mendapatkan hadiah yang dijanjikan tersebut. Nah, inilah gambaran kehidupan manusia. Boleh kita berjalan dari titik yang serupa, tetapi tidak berakhir di tempat yang serupa. Pertanyaannya, apakah yang menjadi penyebabnya? Ada kemungkinan-kemungkinan yang dialami sehingga hal itu terjadi, yakni kemungkinan yang disebut karena tertular dan menularkan. Karena tertular dan menularkan. Jika dua kemungkinan tadi, apakah kita tertular ataupun menularkan hal-hal yang positif, maka pada akhirnya kita juga akan bertahan di dalam situasi yang positif. Namun, jikalau kita tertular dan menularkan hal yang negatif, maka pada akhirnya juga adalah hal yang negatif. Serupa dengan hal COVID ini. Jikalau kita sudah tertular, reaktif, ya, positif, dan segala macam, maka hal itu juga lah yang akan kita bawakan kepada orang lain. Maka senantiasa menjaga jarak, senantiasa ikuti protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman pada hari ini dikatakan dan diingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Bukan hanya baik, namun juga benar. Sebab banyak yang baik di dunia ini, tetapi tidak tentu benar. Orang dikatakan, wah di sana ada kita bisa berobat. Oh bagus dia berobat. Bagusnya bagaimana? Iya, ada Alkitab di depannya. Tetapi ternyata apa? Wah bukan sesungguhnya. Hal tersebut mencerminkan pengobatan dalam hal yang tidak bertentangan dengan kekristenan. Banyak juga yang memakainya bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan kita. Dikatakan Tuhan itu baik dan benar. Pemazmur di sini menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Dia menyaksikan akan kebenaran Tuhan. Dia, Tuhan, benar dan adil. Adil juga menghukum manusia, umatnya, mereka yang melakukan kesalahan. Tetapi gunanya bukan untuk menjatuhkan kehidupannya, tetapi untuk menunjukkan jalan yang sesungguhnya kepada yang tersesat itu. Agar ada pertobatan, agar ada perubahan hidup, maka di sanalah kebenaran yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang mau kita ambil daripada renungan hari ini? Yang pertama dikatakan, berilah dirimu tetap di jalan Tuhan. Stay on the road. Tetap berada di dalam jalan Tuhan. Jangan sesat. Jangan karena melihat ke kanan dan melihat ke kiri, maka akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan kehidupan di dalam Tuhan. Kalau memang kita harus memutar haluan, mari kita putar haluan. Untuk apa? Untuk jalan yang benar dan jalan yang sesungguhnya. Yang kedua, kebaikan hidup kita ini terbentuk dan tergantung kepada siapa kita bergaul. Sifat Allah itu tertular kepada kita jikalau kita bergaul karib dengannya. Sifat Allah itu lambat laun akan menjadi kebiasaan kita, akan menjadi karakter kita jikalau kita semakin baik dekat dengannya. Kita pun menjadi saksi Kristus kalau kita senantiasa dekat kepadanya, sehingga orang lain melihat hidup kita adalah hidup yang baik dan yang benar. Dan yang ketiga dikatakan, takutlah akan Tuhan. Maka agar kita bisa bergaul dekatnya, takutlah akan Tuhan. Caranya menghormati Allah. Bagaimanakah saudara? Bagaimanakah saya? Bagaimanakah kita semuanya di dalam kadar menghormati Allah? Sebab jikalau besar kadar kita menghormati Allah, maka hidup kita akan semakin baik. Hidup kita akan semakin baik. Jikalau kadar penghormatan kita kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita semuanya itu baik, maka akan terjadi keadaan yang baik. Maka demikianlah hidup kita di dalam Tuhan. Kadar kedekatanmu kepada Tuhan akan membangun perjalanan kehidupan kita bersama dengan Dia. Maka berilah dirimu
ditularkan akan sifat Allah yang sesungguhnya. Firman Allah mengatakan di Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan memberkati kita sekalian, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang menuntun kami di setiap waktu agar berjalan di dalam jalan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, dan bila mana kami menemukan kekurangan, kesalahan, dan dosa di dalam kehidupan kami, biarlah kami dimampukan oleh kuasa-Mu untuk meninggalkan semuanya itu dan kembali berada di dalam jalan Tuhan. Kedekatan kami, kehidupan kami yang senantiasa terbangun di dalam Tuhan, itu semua akan membentuk karakter kehidupan kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami sekalian, pimpin seluruh jemaat-Mu, seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, terkhusus agar kami senantiasa terlindung dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.